tanggal 24 dan 25. Dan Minggu Adventus yang pertama kita sudah mendengar tentang topik atau pokok pikiran Yesus yang akan datang dalam pengertian Adventus, artinya akan datang, Ia yang akan datang. Minggu pertama kita sudah dengar bahwa Ia yang akan datang adalah Sang Pencipta. Minggu kedua, Minggu Adventus, Dia adalah tukang kebun dan pemilik kebun. Jadi yang kita tunggu tuh tukang kebun pertama, tukang kebun di bumi dan pemilik kebun. Dan yang ketiga adalah tukang kayu dan anak tukang kayu, dan tukang kayu yang kita tunggu. Dan yang keempat hari ini, will come, is the Prince of Peace or King of Peace. Oh, Dia yang akan datang. Yang kita tunggu adalah Raja Damai. Raja Damai sejahtera, the King or the Prince of Peace. Raja Damai sejahtera. Setiap label yang dilekatkan selama 4 hari Minggu berturut-turut memiliki makna dan arti yang penting bagi kita semua. Kalau Dia yang akan datang adalah Pencipta, kita disadarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini adalah hasil ciptaan Tuhan. Kehadiran dan keberadaan saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Langit, bumi, dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Semua yang ada di bumi ini, sekali lagi, dan di bawah bumi, di atas bumi, di atas langit, di langit dan di atas langit, semua adalah ciptaannya. Tujuan dari minggu pertama untuk kita diingatkan mengenai yang akan datang adalah Sang Pencipta, supaya kita semua sekali lagi disadarkan bahwa kita tidak bisa perintah dan atur diri kita sendiri, melainkan Dia yang menciptakan kita yang harus menata, mengatur, dan mengelola hidup kita ini. Dan yang kedua, minggu kedua Adventus adalah Dia yang akan datang adalah tukang kebun dan pemilik kebun. Pertama, Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus itu bikin kebun di Firdaus atau di Eden. Dia tukang kebun dan pemilik kebun, dan Ia melengkapi seluruh keperluan daripada makhluk manusia ada dalam kebun itu. Mulai dari makanan, minuman, mulai dari kemuliaan, kebesaran, mulai dari semua logam mulia dan batu permata ada di taman itu. Itu berarti Dia tukang kebun dan pemilik kebun yang provide everything to mankind or human being. Dia adalah tukang kebun yang tahu keperluan manusia, saudara dan saya, sehingga ada segala makanan minuman di situ, ambil dengan cuma-cuma, dengan free, dengan bebas, makan dan minum dengan bebas. Yang ketiga, minggu Adventus yang ketiga, Ia yang akan datang itu adalah anak tukang kayu dan tukang kayu. Dan kita mendapatkan sebuah kesimpulan how the carpenter make all goods to put in every home, every house, every place. It's very beautiful and expensive. Bagaimana Ia membuat sebagai tukang kayu, membuat barang-barang
yang mahal dan indah lalu ditempatkan di setiap rumah, dan orang menilainya sebagai sesuatu yang mahal dan berharga. And before he take the wood from the forest and he clean them, and he make everything expensive from the wood from forest. Jadi bagaimana ia mengambil kayu dari hutan, mendapatkan kayu dari hutan, lalu di tangannya ia membuat menjadi barang-barang mahal, perabot-perabot mahal di dalam rumah saudara, memberi sebuah pemahaman bagaimana pekerjaannya memberikan kepada kita pengertian yang dalam. Dulu kita di hutan, lalu dibawa masuk, lalu dikerjakan oleh tangannya, lalu menjadi perabot yang mahal, indah dan berharga. Lalu yang keempat hari ini, ia yang akan datang adalah the Prince of Peace, Raja Damai Sejahtera. Mari kita coba membaca apa yang ada di dalam Yesaya pasal 9. Mulai ayat 5 saya baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, and Prince of Peace, and Raja Damai Sejahtera. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menulis ayat-ayat ini oleh pimpinan Roh Kudus yang bekerja secara temporer. Karena pada zaman perjanjian lama itu Roh Kudus tidak seperti sekarang berdomisili di bumi di setiap manusia. Kalau zaman dulu, zaman Taurat, ketika Tuhan ingin bicara sesuatu dan Roh Kudus dikirim untuk menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu. Selesai berbuat sesuatu menurut kehendak Tuhan, Roh Kudus kembali ke sorga. Tapi di zaman Kisah Para Rasul pasal 2, waktu Roh Kudus turun, sampai hari ini Roh Kudus belum pulang-pulang, masih ada di bumi, di antara manusia, di dalam hidup manusia. Dan waktu itu Roh Kudus bekerja dan memakai Yesaya untuk menuliskan ayat-ayat ini. Dan ayat-ayat ini ditulis 750 tahun sebelum Yesus lahir. Itu berarti ditambah dengan 2020, karena 2020 ini dihitung dari Yesus lahir. Itu berarti 2770 tahun tulisan ini sudah ditulis. Dan sangat menarik, saya memberi warna kepada kalimat Raja Damai, atau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut the Prince of Peace. Dalam bahasa Inggris itu artinya pemimpin Raja Damai Sejahtera. Karena pasti waktu kita membaca ayat ini,
kita akan memiliki sejumlah pertanyaan. Mengapa Yesaya harus menulis oleh pimpinan Roh Kudus dengan berkata bahwa yang lahir itu adalah the Prince of Peace atau Raja Damai Sejahtera? Saya coba mengantar saudara untuk memahami kebenaran dan latar belakang Tuhan kasih tahu Yesaya untuk tulis ini. Semua kita tahu bahwa yang akan datang itu adalah tukang kebun dan pemilik kebun, yang setelah ia melengkapi kebun itu yang disebut dengan paradise atau paradiso atau sorga, lalu God take human being, mankind, and put him in the garden. Lalu Tuhan ambil manusia itu dan tempatkan di dalam kebun miliknya. Nah, dia tukang kebun, dia pemiliknya. Dan ia berkata, all fruits of the trees in the garden you can eat it, but only one in the middle of the garden you not eat his fruit. That is tree about knowledge, about good and evil. Semua yang kau boleh makan dalam taman itu hasilnya, buahnya. Tapi pohon yang di tengah kebun itu, yaitu pohon pengetahuan akan hal baik dan akan hal jahat, jangan kamu makan. Tapi kita semua tahu alur ceritanya. Hawa ambil dan makan, lalu dia kasih kepada suaminya yang sama-sama dengan dia. Dulu guru sekolah minggu bilang, ajar salah, bahwa Hawa ambil buah itu kebetulan dia jalan sendiri. Adam tidak ikut, tapi baca Alkitab baik-baik bahwa waktu dia ambil, Adam ada di situ. Baca Alkitab baik-baik. Jadi dua-dua setuju. Maka itu dalam catatan perjanjian baru tidak pernah dikatakan dosa Hawa, tapi dosa Adam, karena dia penanggung jawab. Nah, waktu mereka melanggar peraturan damai sejahtera di dalam Taman Firdaus itu, lalu mereka mulai kehilangan damai sejahtera sebab God Almighty Lord removed them from the garden and bring them to outside in the east place. Tuhan memindahkan mereka keluar dari taman itu dan menempatkan mereka di sebelah timur. Dan Anda juga tahu cerita itu, makin hilang damai sejahtera. Karena tadi di dalam kebun makan minum dengan limpah, free, buah, makanan, minuman, air, segala macam dengan merdeka. Sekarang di luar, Tuhan Allah bilang, where you go and you till the ground, only thicket and thorn grow over there. Dia berkata, ke tanah di mana engkau ditempatkan untuk engkau mengerjakannya akan tumbuh belukar dan duri. Makin hilang sejahtera. Hasil tidak sesuai harapan. Negeri damai sejahtera, kota damai sejahtera diusir keluar dari sana, tinggal di sebelah timur. Lalu Tuhan bilang, you must till this ground. Engkau harus kerjakan tanah itu. Tapi hasilnya adalah thicket and thorn, belukar dan duri. Saudara lihat kehilangan damai sejahtera. Kalau saudara kerja dan hasilnya tidak ada, banyak orang kecewa, buka kios tidak berhasil, kecewa, hilang damai sejahtera. Banyak orang berdagang, kerja hitung-hitung di atas kertas, untuk tahu-tahu realisasinya nol, damai sejahtera hilang. Orang bekerja sama-sama di
tiba-tiba teman yang sesama level dia diapresiasi, dia dipromosikan, Anda tidak, pasti hilang damai sejahtera. Apalagi kalau dia di bawah saudara, saudara punya jabatan lebih di atas pangkat, lebih di atas, lalu dia yang naik, Anda tuh hilang damai sejahtera. Pasti Anda pulang ke rumah omong sembarang di mana-mana, saudara tidak puas, hilang damai sejahtera. Ketika Anda coba belajar sebagai anak menyenangkan hati orang tua, tapi ternyata salah pandangan dari orang tua membuat Anda bisa hilang damai sejahtera. Dan sebaliknya, kadang-kadang orang tua berupaya supaya bisa menolong anaknya, tapi anaknya tidak paham. Orang tua hilang damai sejahtera. Banyak hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dulu yang terjadi bagi Adam dan Hawa adalah tidak submitnya, tidak obeying ia terhadap regulasi, law, commandment of the Lord, aturan, hukum, dan perintah daripada Tuhan. Sehingga negeri, taman yang disebut taman damai sejahtera itu, kenapa dibilang taman damai sejahtera? Makan free, minum free, tidak perlu takut singa gigit, tidak perlu juga takut ular agung. Tapi waktu keluar taman itu, semua jadi musuh. Sampai tanah pun yang subur menjadi tanah yang berunak dan belukan, sehingga hasil tidak memuaskan. Apalagi Tuhan taruh tanda pada mereka sebagai tanda hukuman. Nah, itu sebabnya kalau kita baca Yesaya pasal 9 mulai ayat 5, kalimat terakhir, beberapa kalimat terakhir, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai sejahtera. Kita perlu Dia yang membawa damai sejahtera, karena realnya kita telah menerima warisan tidak damai sejahtera. Karena kita anak Adam, kita keturunan orang yang tidak mewarisi damai sejahtera karena pelanggaran, karena dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbuat dosa atau berbuat salah, if you cover your face with smile, that is good, but your heart not smile. Kalau kita berbuat dosa, kita boleh senyum di mana-mana, tapi hati ini tidak pernah ada damai sejahtera. Anda boleh tunjukkan bahwa show yourself, you is good, but in your heart lack peace. Anda boleh bikin segala aksi bahwa Anda ada senang, Anda sukacita, tapi di dalam hati kehilangan damai sejahtera. Sehingga kehidupan ini penuh dengan sandiwara. Kehidupan ini penuh dengan imitasi, ketidakaslian. Tapi di Minggu Adventus yang keempat kita baca Yesaya pasal 9, yang sangat saya tekankan, He is will come is the Prince of Peace. Dia yang akan datang itu adalah Raja damai sejahtera. Tujuannya apa?
to take out bad thing in our heart, and He impartation to our heart peace and mercy. Dengan tujuan Dia datang supaya Dia cabut keluar keadaan tidak damai sejahtera yang diwariskan itu, dan Dia impartasikan damai sejahtera dan kasih itu ke dalam hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ini sebenarnya sudah mulai dicetuskan secara belak-belakan bagaimana Tuhan Allah itu mengasihi manusia. Siapa yang peduli ketika kita tidak ada damai sejahtera? Siapa yang tolong kita? Siapa yang menghiburkan kita? Siapa yang bisa angkat semua yang tidak damai sejahtera itu lenyap dari dalam diri kita? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan berinisiatif dan Dia kasih tahu, ya saya tulis bahwa saya yang akan datang itu bawa damai sejahtera, supaya ketidakdamai sejahteraan itu lenyap dari hidupmu. Apapun yang menerpamu, apapun yang menimpamu, apapun yang menghadangmu, apapun yang menantangmu, di mana saja yang kau pergi dan begitu banyak pressure dan tekanan, damai sejahtera selalu ada, karena Dia Tuhan sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kita telah membuat sebuah komitmen dan pernyataan, aku sudah hatiku dan memberi kesempatan Ia tinggal dalam hidupku. Jadi ini latar belakangnya. Tuhan sangat peduli saat kita tidak bisa terlepas daripada keadaan tidak damai sejahtera. Ia datang dan Dia bilang, aku Raja damai sejahtera. Maka itu ya, kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerimanya, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah, anak-anak Raja damai sejahtera. Berarti karena Anda dan saya menjadi anak damai sejahtera, pasti damai sejahtera mengalir di dalam kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasa damai sejahtera itu makin bertumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik di dalam hidup kita ketika kita menerima nasihat-nasihat firman Allah secara baik. Nah, saya antar saudara untuk bagian yang di atasnya yang berkata bahwa yang bisa memberi nasihat yang baik adalah Dia Raja damai sejahtera, karena firman Allah berkata bahwa Dia penasihat ajaib, bukan penasihat biasa-biasa. Dia advisor, good advisor. Dia penasihat yang baik, penasihat ajaib. Di mana letak Dia yang akan datang sebagai Raja damai sejahtera itu penasihat yang ajaib? Saya mau berikan beberapa contoh. Anda tahu catatan perjanjian lama mengatakan kalau orang bikin patah kakimu, bikin patah di kaki, iya toh? Kalau orang bikin gigi mau rubuh, bikin rubuh dia punya gigi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, patah ganti patah. Tapi Yesus Raja damai yang kita tunggu, yang sudah pernah datang 2000 tahun yang lalu dan yang akan datang yang kita peringati ini, justru Dia mengajarkan kalau orang slap your left cheek, give your right cheek.
Kalau orang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ini nasihat yang paling ajaib. Di dalam zaman Taurat, orang bikin susah sama kamu, kamu bikin susah sama dia. Begitu dia punya cerita. Jahat dibalas dengan jahat, baik dibalas dengan baik. Tapi dia yang akan datang, yang kita peringati ini, dia mengajarkan love your enemy. Kasihilah musuh. And pray for him, dan doakan dia. Ini nasihat yang paling ajaib, membuat kita punya hati makin damai. Tapi waktu kita menghadapi orang yang jahat dengan kita tanggapi dengan kejahatan, tidak akan ada damai sejahtera di sini. Penasihat ajaib berkata, kalau musuh meminta minum kepadamu, give him drink milk from your bottle. Kalau musuh minta air, berikan susu dari kirbanmu. Kalau orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Ini nasihat ajaib, penasihat ajaib. Orang sudah susahkan kita, tetap we forgive them. Kita harus ampuni mereka. Kalau zaman Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maka itu Yesaya berkata oleh pimpinan Roh Kudus, the Prince of Peace, when he arrived, he become a fisher. He become counselor. Ia menjadi penasihat, penuntut. Untuk apa? Untuk damai sejahtera. Saudara, catatan Amsal dan pengkhotbah bilang, kalau dalam sebuah rumah ada banyak binatang sembelihan, meja jamuan yang melimpah, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, nol besar. Firman Allah dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus oleh pimpinan Roh Kudus, kirim ke berbagai jemaat yang dia kirimi surat. Dia bilang kerajaan surga not about food, not about rice and meat, but about peace and mercy. Kerajaan surga bukan soal makan minum, bukan soal apa yang diperlukan tuh, tapi soal damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang melahirkan kuasa di dalam kita untuk berdiri terus sampai he will come as a Prince of Peace arrive, sampai kepada dia Raja Damai Sejahtera itu tiba. Dan kalau dia tiba, apa yang dilakukan oleh Sang Raja Damai Sejahtera itu? Saya ingin sampaikan kepada kita pada saat ini. Kalau Sang Raja Damai Sejahtera itu tiba, ini yang dia katakan, yang kita tunggu dalam minggu-minggu Adventus ini. Saya baca ya, Matius pasal 25 ayat 31 mulai. Kalau dia datang, digambarkan seperti ini.
Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya sebagai Raja Damai Sejahtera, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya sebagai Raja Damai Sejahtera, as the Prince of Peace. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. All nations, whole the world, he gathered together before him. Dia kumpulkan seluruh bangsa dan seluruh dunia di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi sang raja itu yang kita tunggu, Raja Damai itu, waktu dia datang dan ia mulai teliti. Saya ingin hidupmu ada damai sejahtera, dan damai sejahtera itu datang dari penasihat ajaib. Dan kalau tidak ada padamu, he divide and separate them one and another. Dia mulai pisahkan mereka satu dengan yang lain. Yang punya damai sejahtera di sebelah kanan, yang tidak punya damai sejahtera di sebelah kiri. Saya baca terus. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Mungkin kambing ini yang tidak memiliki damai sejahtera karena dia tidak menerima nasihat dan penasihat ajaib, sehingga dia suka loncat pagar saja. Dia sudah bikin aneh-aneh saja, sembarang kawin sana sini. Kambing itu kan tingkat sinanya tinggi, karena dia cari damai sejahtera di dalam keadaan daging manusiawi terus. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mulai ada pemisahan. Jadi di minggu Adventus yang keempat ini, he is welcome as the Prince of Peace. Dia yang akan datang adalah Raja Damai Sejahtera. Waktu dia datang, and he gathered together whole the world. Human being whole the world, and he separate, divide them. Dia kumpulkan seluruh manusia, lalu dia mulai memisahkan mana domba and mana kambing. Who is the sheep and who is the goat? And the sheep, domba-domba, in his right hand, and goat in the left hand. Kambing di sebelah kanan, kiri, dan domba-domba di sebelah kanan. Lalu saya baca terus, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, karena dia Raja Damai Sejahtera bagi mereka yang mendapatkan penasihat ajaib yang menasihatinya. Mereka memiliki damai sejahtera dalam menghadapi segala pergumulan. Dia mengatakan, saya raja, masuk ke dalam kerajaan. Sebab ketika aku lapar, ini menarik sekali. When I'm hungry, you feed me. Engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. When I'm thirsty, you give me drink. Ketika aku
aku seorang asing. When I'm as a liar. Seperti orang asing. Kamu memberi aku tumpangan. You housing me. Engkau memberi tumpangan kepada. Ketika aku telanjang, when I'm naked. Ketika aku telanjang, you give me shirt and cloth and cover my naked. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian untuk menutupi ketelanjanganku. Ketika aku ada dalam penjara, kamu mengunjungi aku. When I attend in prison, you visit me. Engkau mengunjungi. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi orang yang memiliki damai sejahtera itu orang yang selalu mempunyai perhatian terhadap orang lain. Ketika ia melihat orang tidak berdaya, bukan dia injak tambah, tapi dia berupaya untuk membangkitkannya. Ketika dia lihat orang susah, bukan ia mencerca dan mencela, tapi how he helped him to stand up. Tapi bagaimana ia menolongnya untuk bangkit. Ketika ia melihat seorang susah, bagaimana he become comforter to the mankind. Ketika ia bertemu orang yang berduka, bagaimana ia menjadi penghibur bagi mereka. Bagaimana ia bertemu dengan orang yang tak berdaya dan tidak mampu, ia menolong. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah menerima nasihat ajaib dari penasihat ajaib yang memberi dia damai sejahtera walaupun di dalam keterbatasan. Contoh sederhana, saudara hanya punya beras 2 kilo di rumah, tapi di samping saudara atau di seberang rumah yang lain ada janda yang mungkin anak-anaknya meratap menangis yang tidak ada makan. Walaupun terbatas saudara 2 kilo, tapi mungkin saudara bisa bagikan bagi dia 1 kilo. Kalau kita memiliki penasihat ajaib dan raja yang penuh damai sejahtera, kita tidak akan takut kalau kita bagi sama orang itu, besok kita makan apa. God knows your need every day. That is, God teach His disciple pray like this: provide for us food enough to this day. Itu sebabnya Tuhan ajar murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berikanlah kami makanan secukupnya hari ini, not for tomorrow. Bukan untuk hari esok, tapi hari ini. Tujuannya apa? Supaya kita selalu terus bergantung dan berpaut kepada Dia. Karena Dia penasihat ajaib yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dalam keadaan semacam apapun
damai sejahtera selalu mengalir dalam hati. Sebab kerajaan surga bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera. Jadi di penghujung tahun, di minggu Adventus yang terakhir ini, seandainya saja perjalanan dari Januari sampai sekarang, banyak kali kita kehilangan damai sejahtera. Mungkin karena dosa, mungkin karena perilaku kita. Karena ada Hawa kehilangan itu karena perilaku mereka. Mungkin saudara hilang damai sejahtera karena istri atau karena suami punya perilaku, atau anak-anak punya perilaku, atau orang tua punya perilaku, atau sahabat punya perilaku yang kurang baik kepada saudara, atau saudara punya perilaku kurang baik kepada mereka sehingga dosa mulai menggerogoti hati kita dan tidak ada damai sejahtera dalam kita. Tonight, I invite you to cry to the Lord and open your heart and say to Him, the Prince of the Peace, come and stay with me and stay in our heart. Anda dapat berkata, Tuhan, Raja Damai Sejahtera, itu mari tinggal di dalam hati. Sebab kalau tidak, kita akan terbuang. Saya coba baca. Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita miliki Raja Damai Sejahtera itu yang adalah penasihat ajaib. Pasti kita akan melakukan yang terbaik dan kita tetap damai sejahtera. Sebab damai sejahtera akan meneguhkan, menguatkan kita sampai Maranatha. Mari kita bangkit berdiri. Dan bagi mereka yang menyambut the Prince of Peace, Raja Damai Sejahtera, ketika secara definitif Ia tiba, Ia akan melakukan ini selain pernah memisahkan, setelah memisahkan kelompok domba dari kambing. Lalu kelompok domba disebut di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air, Pak,
dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikawinkan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Setelah dia memisahkan, lalu dia berkata, "Come, you are the bride, and I is the bridegroom. You sit together with me, and we be merry and happy, because the Son of Man, the Prince of Peace, already arrived." Dan dia mengundang kita sebagai mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk duduk makan bersanding dengan dia, dan hari itu makin sempurna damai sejahtera kita. Open your heart and ask Him, come into your heart. Buka hatimu dan minta Dia masuk ke dalam hatimu sebagai Raja damai sejahtera, supaya damai sejahtera mengawali kita, dan kita akan bertindak yang baik, berbuat yang baik selama kita masih hidup. Mari kami tunduk sejenak.